Kalau tadi cerita tentang Ratu Bilqis itu kan, Ya. kehebatan manusia itu sebetulnya kan lebih hebat dari jin. Iya. Nah, kenapa ketika sekarang ini malah terbalik kayaknya? Jadi banyak manusia-manusia yang malah justru minta bantuan kepada jin. Ustaz. Nggak makan, nggak minum, nyiksa diri, pergi ke gunung, mau minta bantu sama jin. Padahal Islam ingin mengatakan, zaman Nabi, jin itu nggak terlalu diperdulikan. Pernah ada satu jin mempernampakkan dirinya ke sahabat. Sahabat ngambil tongkat, mukul jin nih? Iya, nyuruh pergi. Ngapain kamu ganggu sih? Jadi orang sekarang malah mencari. Dan malah kalau ada yang kerasukan jin, langsung dicium, disembah. Jadi dia semakin Makin tinggi. Semakin. Coba kalau dia dicuekin, dia biarin aja. Dia lagi nyari perhatian. Jin ya? Atau manusia tadi yang nyari perhatian? Dua-dua, karena dua-duanya kurang perhatian. Nah, tapi gini, di zaman sekarang tuh ada jin yang menurut saya paling sering dikambing hitamkan, Ustadz. Ya. Jadi kalau ngelihat ada perceraian, artis kawin cerai, Gara-gara ada namanya jin. jin dasim tuh katanya. Nah, ini kan sering banget Ini disebutin. semua gara-gara jin. Ustaz Somad tolong bacain ruqyah dong suami saya. Kenapa? Nggak sholat. Nggak sholat karena jin. Ini Pak Ustaz suami saya selingkuh. Kenapa? Karena jin. Pas di ruqyah non responden. Responding. Kenapa? Iya memang dia nggak diganggu jin. Iya. Memang nakal, memang jahat aja. Kata jin, dikit-dikit aku, dikit-dikit aku. Jadi dia nggak hanya ganggu mengkambing dia. hitamkan jinnya saja? Iya. Jangan kata jin, aku nggak ngoda dia lebih parah dari aku. Jinnya marah. Iya. Ustaz, kalau ada yang sampai nauzubillah min dzalik, Ustaz, sampai pakai jasa perdukunan, bahkan sampai melakukan yang namanya pesugihan, Ustaz, menggunakan jasa jin agar untuk memperkaya diri. Itu beneran ada atau enggak, Ustaz? Itulah disebut dengan musyrik. Nah, Kenapa musyrik? Musyrik itu artinya menduakan Tuhan, menigakan Tuhan, membuat Tuhan punya partner. Orang musyrik bukan berarti dia nggak percaya sama Allah. Orang musyrik itu percaya sama Allah, tapi di samping Allah dia lagi. masih menyembah, minta sama Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham. Dia sembah sama Allah, agamanya Muslim, tapi kemudian dia memelihara jin, hantu, setan, tuyul untuk cari rezeki, ngumpulkan uang, mendatangkan emas. Ini setan semua, berkawan dengan setan. Makanya kalau mati nggak sempat taubat, neraka jahanam. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa yang lain diampunkan Allah. Apa maksudnya? Kalau dia taubat sebelum mati, Allah terima. Tapi kalau dalam keadaan musyrik itu mati, Sudah belum neraka sempat jahanam. taubat, khalidina fiha abada, kekal selamanya. Maka yang pernah buat MOU dengan jin, Memorandum of Understanding between me and you, thank you. ternyata habis makan pisang ini lancar, Bang. Yang makan saya. Maka tolong putuskan hubungan, jangan pelihara jin. Nah, jadi supaya kita bersih hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lillahi Taala. Kita khawatir nanti susah kita waktu mau mati, pas mau sakaratul maut datang dia, berbisik ke telinga kita. Kita mestinya yang berbisik itu anak kita, istri kita, la ilaha illallah, supaya kita tenang, karena susah mati. Datang dia ganggu kita, udah ngopi belum? Susah kita. Jangan sampai ada jin. Nggak ada kodorai. Nah, terus kalau yang kita sering bilang ada khodam nih, wah jin pendamping manusia dan seterusnya, itu apa sebenarnya, Ustaz? Khodam artinya pelayan, orangnya khodim, pelayan. Jadi ini ada khodamnya nih, ini ada khodamnya, maksudnya ada jin pelayan di dalam. Jadi ini medianya. Nah, kalau zaman dulu medianya itu dalam bentuk tempayan gede banget. Tempayin. tempat airnya apa namanya? Ceret. Nah, jinnya terkunci di dalam teko. Oh, Aladin lampu. Diusap keluar. Itu hikayat dari Irak. Nama Alauddin. Aladin. Diusap keluar. Akulah jin, kata dia. Berikan 3 permintaan. 3 orang. Kamu mau kemana? Antarkan aku ke Baghdad. Terbang. Kemana? Antarkan aku ke Yaman. Tinggal sendiri. Kamu mau apa? Tolong 2 temanku kembali. Saya nggak ada temennya. Itu hanya kisah ya, Ustaz? Nah, jadi khodam itu ada, Tad? Khodam. Ada jin yang menjadi pelayan. Kerjasama tadi saja. Iya, kerjasama. Dalam surat Al-Jin. Ya'udzuna birijalim minal jinni.
ada sekelompok manusia minta perlindungan kepada jin. Fazaduhum rahaqa. Mereka semakin durhaka, makin maksiat, makin jauh dari Allah. Karena dia ketergantungan kepada jin. Dikit-dikit jin. Mintanya sama jin. Nah, yang sering salah persepsi kan gini, khodam ini adalah jin yang menemani kita sejak lahir. Nah, kan suka ada persepsi seperti itu. Itu namanya korin. Oh, itu korin. Yang selalu mendampingi namanya korin. Korin mendampingi. Ya. Waktu bayi itu lahir nangis, korin itu menusuk pusarnya. Nah, maka dibacakan doa-doa, zikir, korin mendampingi. Ketika saya ninggal, korinnya nggak mati, hidup. Masuk ke orang yang lagi bengong, blank, kosong. Masuk, keluar suaranya, Assalamualaikum. Lalu kata orang, Ustadz Somad, ruhnya datang. Ruh saya nggak bisa dipanggil lagi, saya sudah ke alam barzah. Yang masuk itu jin korin saya. Siapa ini? Sudah tahu kok nanya. Ini saya, Abdul Somad. Kalau memang betul Ustadz Abdul Somad, di mana aja waktu bulan Ramadan? Kan dirawat rata kita ngomong bareng menjelang imsak. Waktu kalian itu cuman makan pisang kerasukan kan, kata dia kan. Saya dong. Lu kok tahu detail? Iya, jin yang selalu mendampingi saya. Jadi jin yang selalu mendampingi manusia itu namanya jin korin. Tapi jin korin ini jin yang baik atau jin yang kafir? Jahat. Jahat. Mendampingi. Walaupun dia menyesatkan. dampingin Ustadz gitu. Walaupun mendampingi ustadz, menyesatkan ustadz, dia ustadz juga di kalangan jin itu, yang jahat itu. Kalau ustadz ini alumni Al-Azhar Mesir, dia alumni Fir'aun Institute. Ufi. Dia dari sana mendampingi, menyesatkan. Dari Mesir juga dia mendampingi. Maka kita jangan. Itulah kenapa kita selalu mau masuk toilet supaya dia jangan ikut. Bika minal khubuthi wal khaba'is. Makan supaya dia jangan ikut. Allahumma barik lana fima razaqtana. Berhubungan dengan istri jangan sampai dia ikut. Itu kenapa jin yang menemani kita itu nggak tahan dia, kurus dia, nggak makan, nggak minum, nggak hubungan, akhirnya mati dia, akhirnya pergi dia. Nah, itu. Tapi kalau kita ajak dia makan, ajak dia ikut, ajak, akhirnya dia subur. Nah, Ustadz, ada sampai kejadian nauzubillah min dzalik sampai orang sakit meninggal karena guna-guna, Ustadz, santet atau sihir. Itu beneran ada, Ustadz? Misalnya saya punya jin, saya sakit hati. Ini Bang Ade ini kok dia kaya sekali, kok dia ganteng sekali, sakit hati saya dendam. Lalu saya ambil foto Bang Ade, hajar saya bilang. Dicekiknya Bang Ade. Itu korin yang disuruh tadi, bukan? Kalau yang jin korin tadi kan satu, ini ada jin-jin yang lain. Jadi jin ini ada yang mendampingi jin korin, ada yang jin yang berkeliaran. Ini yang nggak ada job, non-job, nggak jelas dia. Freelance dia, freelance, tergantung panggilan. Jadi dia kalau misalkan, sini bunuh dia, misalkan seperti itu. Ingin mendekat, dilayani, dikasih makan, dikasih ini. Akhirnya kamu akan saya kasih makan darah kambing, akan saya kasih apa yang kau mau, tapi kamu ikut dengan saya. Iya. Nah, udah. Mau untuk apa? Untuk membunuh, untuk bunuh ini. Ketika dia membunuh, dia nggak bisa bunuh. Kenapa? Rupanya Bang Ade ini zikirnya kuat. Nah, itu penangkalnya ya, Tan? Ada zikir. Jadi dukun-dukun santet, bahkan sampai dukun-dukun dari Rusia mengakui itu. Nggak bisa dia nyantet dengan bantuan jin-jinnya, ketakutan, kepanasan. Karena orang ini dilindungi Allah. Mendapatkan perlindungan Allah melalui malaikat-malaikat. Lalu bagaimana dengan jin nasab, Ustaz? Karena pernah ada teman kesurupan, dia ngomong ternyata itu adalah jin hodam kakeknya yang turun buat ngejaga cucunya. Misalnya mbah saya dulu punya jin. Orang-orang zaman dulu kan bertemannya dengan jin. Circle-nya memang begitu. Kemudian ketika dia meninggal, jinnya masih hidup. Turunlah dia ke cucunya, anaknya. Bapak dulu, kan kakek saya. Turun ke level 2, ke keluarga bapak saya. Habis itu bapak saya juga meninggal, dia turun dia ke saya. Turun, itulah dia mendampingi untuk menjaga, mengayomi. Tapi sebenarnya dia jin jahat juga. Gimana tuh mutus rantai itu biar nggak jangan turun dilayani, jangan diladeni. Begitu dia sudah mau mancing-mancing kita, jangan. Datang dia nunjukkan foto, Ustadz, ini sudah 2 hari ada emas batangan segini di atas TV rumah saya. Ini fotonya Pak Ustadz. Ada kamu pegang? Enggak. Kamu biarin aja? Iya. Setelah 2 hari hilang Pak Ustadz. Habis itu nggak lama datang lagi kunci segini emas Pak Ustadz. Mana fotonya? Ini.
Nggak kamu pegang, nggak kemana? Hilang. Habis itu datang lagi keris Pak Ustadz. Hilang. Ayahmu dukun? Enggak Pak Ustadz. Ada nasab ke atas dukun? Kakek saya Pak Ustadz. Jin ini sedang datang mancing kamu. Oh, menggoda. Menggoda. Mau nggak melanjutkan MOU? Kamu mau berteman dengan jin? Enggak Pak Ustadz. Tapi dia udah ngasih pancingan. Ya. Orang pergi ke gunung sengaja nggak makan untuk ketemu jin. Sekarang dia datang. Kenapa kamu nggak mau? Saya takut musyrik Pak Ustadz. Ada manusia yang beriman takut. Kenapa kamu nggak mau? Saya takut anak saya makan haram Pak Ustadz. Dalam hati saya, coba kalau dia datang ke saya. Iya.